Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah memaknai pengharapan. Saya akan memulainya dengan sebuah cerita. Konon, di sebuah laboratorium pernah dilakukan penelitian terhadap 2 ekor tikus. Pada percobaan yang pertama, saudara-saudara, seekor tikus dimasukkan dalam sebuah wadah yang berisi air dalam kondisi dan posisi yang gelap gulita. Apa yang terjadi, saudara? Tikus itu mencoba berenang sekuat tenaga. Tetapi hanya dalam waktu 3 menit saja, ia sudah tenggelam dan mati. Pada percobaan yang kedua, saudara, tikus yang lain dimasukkan dalam wadah yang sama, tetapi kali ini diberikan sedikit sinar. Hasilnya, tikus bergerak dan mencoba berenang selama 36 jam. Sebelum akhirnya ia juga tenggelam dan mati. Apa kesimpulan dari penelitian ini, saudara? Kesimpulannya adalah karena adanya sinar, tikus itu merasa mempunyai pengharapan. Dan karena ada pengharapan, ia lebih bersemangat. Dan semangatnya itu memberikan kepadanya tenaga yang luar biasa hingga 700 kali lipat. Daya juang dan kekuatannya menjadi bangkit. Nah, saudara, bila pengaruh pengharapan sangat besar pada seekor tikus, maka pengharapan pasti mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi manusia. Bagi saudara, dan tentu saja bagi saya. Memang pada saat ini, saudara-saudara, kita sedang berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Virus Corona 19 ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, telah menghantam dan telah menular kepada begitu banyak orang. Ia telah merenggut banyak jiwa-jiwa. Dan ia bahkan telah merenggut saudara-saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, dan sebagainya. Ia juga telah menciptakan krisis sosial ekonomi di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus hati-hati. Jangan menganggap remeh terhadap efek dari penyebaran virus Corona 19 ini. Jangan lagi melakukan ibadah, syukuran, arisan, reuni, rapat, deklarasi apapun. Karena saudara-saudara, ketidakwaspadaan kita dengan menganggap remeh virus ini akan membahayakan bukan saja diri kita sendiri, tetapi dia juga membahayakan keluarga kita, umat yang lain, dan bahkan seluruh masyarakat. Dan Anda tahu bahwa virus anarkis ini menghantam siapapun. Ada pejabat yang terkena. Dia bisa kena juga pada rektor Universitas Harvard. Dia bisa menghantam Pangeran Charles dari Inggris. Dia bisa menghantam masyarakat dan rakyat biasa. Bahkan dia juga bisa menghantam para pendeta dan rohaniawan siapapun. Anda mesti tahu, saudara-saudara, bahwa pada saat
terjadi virus atau penyakit pes melanda Eropa pada abad pertengahan, yaitu abad ke-16. Kekurang waspadaan menyebabkan orang tidak peduli terhadap penyebaran penyakit pes. Mereka menganggap remeh, merasa bahwa itu semua bisa diatasi. Apa akibatnya? Akibatnya 1/3 masyarakat Eropa terpapar dan mati oleh karena penyakit pes. Dan termasuk di antara 1/3 masyarakat Eropa itu adalah setengah dari para rohaniawan yang ada pada masa itu. Mereka binasa. Saudara-saudara, jangan menganggap remeh virus corona ini. Tetapi sebaliknya kita jangan dikuasai ketakutan. Jangan dikuasai kepanikan yang membuat kita kehilangan pengharapan. Karena kehilangan pengharapan itu akan menyebabkan kita menjadi lemah. Kita menjadi merasa tidak berdaya, kita merasa putus asa, kita merasa frustrasi. Dan kita bisa mati bukan oleh karena virus corona, tetapi oleh karena penyakit jantung. Ketakutan, kecemasan yang justru menghantui kita. Saudara-saudara, kalaupun Anda sekarang terkena virus corona, kalaupun Anda sekarang terpapar virus corona, jangan takut dan jangan khawatir. Jangan kehilangan pengharapan. Ia bukan hukuman Allah bagi Anda. Di dalam statistik mengatakan, saudara-saudara, ini hal yang menggembirakan. Hanya sebagian kecil saja orang mati karena virus corona. Sebagian kecil yang mati itu karena terlambat ditangani dan dirawat. Oleh karena itu, bila Anda pada saat ini terpapar oleh virus corona, jangan Anda dikuasai ketakutan. Jangan Anda dikuasai kekhawatiran yang berlebihan. Selalu punya pengharapan. Dan pengharapan itu memberikan kepada Anda kekuatan. Saudara-saudara, kita belajar dari cerita Lazarus. Saat Lazarus sakit keras, Maria dan Marta menjadi panik. Mereka cemas, mereka gelisah. Di dalam segala kepanikan dan kegelisahan itu, saudara-saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka berupaya untuk mendapatkan Yesus. Dan mereka menemui Yesus, mereka mengatakan, Yesus segera balik. Karena Lazarus sakit, segera balik. Mereka tahu di dalam Yesus ada pengharapan. Tetapi apa kata Injil Yohanes? Yesus tidak segera datang. Yesus malah tetap berada di tempatnya selama 2 hari. Anda bisa bayangkan betapa makin panik dan makin cemasnya Maria dan Marta dan bahkan Lazarus yang pada saat itu sedang sakit. Yesus yang mereka harapkan belum juga muncul. Dan memang pada akhirnya saudara-saudara, pengharapan mereka itu buyar, pupus total begitu Lazarus mati. Sekali lagi saudara-saudara, kelemahan terbesar manusia kita semua, saudara dan saya adalah pada saat kita menghadapi krisis dan persoalan, kita justru kehilangan pengharapan. Marta dan Maria kehilangan pengharapan. Mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini,
saudaraku pasti tidak akan mati. Respon Maria dan Marta adalah keputusasaan dan frustrasi. Mereka lupa bahwa Yesus sudah hadir. Allah hadir di tengah persoalanmu. Allah hadir di tengah-tengah ketakutanmu. Allah hadir di tengah-tengah kecemasanmu. Allah hadir di tengah-tengah frustrasimu. Allah hadir di tengah-tengah kebingungan dan kepanikanmu yang luar biasa. Allah tidak tinggal diam. Allah yang saudara dan saya percaya itu bukan God otiosis, yang Allah yang tidak peduli sama sekali, yang masa bodoh. Tetapi Allah yang hadir, yang tahu persoalanmu, yang tahu masalahmu, yang ikut merasakan ketakutanmu, kecemasanmu, kepanikanmu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, Yesus menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia merasakan ketakutanmu. Dia merasakan kegelisahanmu. Dia merasakan penderitaanmu. Dia tahu engkau panik. Saudara, Yesus hadir. Ini yang Maria dan Marta lupa. Di tengah-tengah situasi genting apapun, saudara-saudara, di tengah-tengah ketakutan apapun, di tengah-tengah kepanikan apapun, kita harus ingat, Yesus hadir. Yesus tidak tinggal diam. Ya, sekarang ada dengan engkau. Saudara-saudara, kemudian Yesus menjawab Marta dan Maria. Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu Yesus mengajukan sebuah pertanyaan penting kepada Marta. Pertanyaan yang bagus, yang sangat substantif, yang juga ditujukan kepada saudara dan saya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Percayalah engkau bahwa di tengah-tengah pergumulan dan persoalanmu, aku hadir. Percayakah engkau? Lalu Maria menjawab. Dia katakan, Tuhan, kata Marta, aku percaya. Aku yakin. Aku percaya engkau akan menolongku. Aku berserah kepadamu. Aku tahu bahwa aku rapuh di tengah-tengah situasi ini. Aku tahu bahwa aku tidak mampu mengatasi situasi ini. Aku tahu bahwa aku seringkali dikuasai oleh frustrasi dan ketakutan. Tapi pada saat ini, aku percaya. Aku yakin. Aku percaya engkau akan menolongku. Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari cerita Lazarus ini? Pertama, jangan merespon persoalan, tantangan, dan masalah apapun termasuk pandemi Corona-19 ini dalam keadaan frustrasi, ketakutan, kepanikan, dan kecemasan yang berlebihan. Respon seperti ini akan melemahkan Anda sendiri. Akan menghancurkan Anda sendiri. Sebaliknya, saudara-saudara, kita harus percaya. Aku percaya, kata Marta. Percaya artinya kita betul-betul punya pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Ia akan menolong kita. Kita percaya bahwa Ia tahu
segala persoalan kita, kecemasan kita, dan dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menolong kita melewati dan mengatasi persoalan ini. Hal yang kedua, saudara-saudara, di tengah-tengah banyak orang yang kehilangan pengharapan oleh karena pandemi virus Corona 19 ini. Mari kita nyalakan api pengharapan. Kita bangun solidaritas. Kita bangun persaudaraan dengan siapapun. Apapun agamanya, apapun gerejanya, apapun etniknya, apapun status sosialnya. Pandemi virus 19 ini, saudara, telah menciptakan krisis sosial ekonomi. Begitu banyak orang yang terpuruk secara ekonomi. Dan pada saat-saat seperti ini, saudara-saudara, dibutuhkan solidaritas yang kuat, dibutuhkan persaudaraan yang kuat, dan kita harus saling tolong-menolong. Pada saat seperti ini bukan saatnya kita berupaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Sebaliknya kita justru berupaya untuk saling menyelamatkan. Gereja yang baik, saudara-saudara, adalah gereja yang bukan pada saat seperti ini diam di tempat dan tidak peduli atau apatis terhadap segala sesuatu yang di luar sana. Gereja yang baik justru keluar, membangun solidaritas, mendukung mereka atau siapapun yang pada saat ini berjerih payah berjuang mati-matian untuk mengatasi penyebaran virus corona. Saudara-saudara, kita punya pengharapan. Salah satunya ada begitu banyak orang yang menyediakan diri untuk menolong mereka yang menjadi korban virus COVID-19 dan berusaha untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Ada para dokter, ada suster, ada karyawan rumah sakit, ada juga orang-orang yang menjadi sukarelawan untuk menyemprot sanitizer di rumah-rumah dan di berbagai gedung-gedung ibadah. Kita harus menolong mereka. Mereka lah yang berada di garis depan. Kita harus mendoakan mereka. Kita bangun solidaritas bersama. Kita percaya, saudara, bahwa tantangan persoalan yang berat akibat pandemi COVID-19 ini hanya bisa diatasi ketika kita bersama-sama, apapun agama, etniknya, status sosialnya, ideologi politiknya, atau apapun. Itu bersatu, membangun solidaritas, dan bersama kita pasti bisa. Tetapi yang terpenting dari itu adalah kita harus letakkan pengharapan kita pada Allah dalam Yesus Kristus. Di dalam pengharapan kepadanya, kita tidak akan sia-sia. Kita akan memperoleh kekuatan yang dahsyat untuk menghadapi dan mengatasi tantangan ini. Tuhan beserta saudara. Amin. Mari semuanya kita satu di dalam doa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, kembali kami menghadap-Mu Tuhan, bersyukur atas segala berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, juga di tengah pergumulan yang saat ini kami alami, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, tetapi juga sekaligus kami mau meletakkan iman pengharapan kami, jika kasih Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami sebagai manusia justru seringkali menjauh daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kami berdoa untuk orang tua kami, sanak saudara, keluarga kami, dan juga teman-teman kami yang saat ini diharuskan untuk belajar di rumah.
Kiranya kasih penyertaan Tuhan selalu melingkupi dan juga melindungi orang-orang yang kami kasihi. Jauhkanlah kami semua dari wabah virus corona yang saat ini sudah menyebar luas. Biarlah kasih kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga setiap dari kami memiliki keadaan tubuh yang sehat, tidak sakit, dan senantiasa memberi diri untuk memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa bagi orang-orang yang di luar sana yang saat ini tidak bisa mengerjakan segala sesuatu di rumah, melainkan harus di luar rumah. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga tangan pengasihan Tuhan selalu menyertai mereka, orang-orang yang di luar sana, untuk dijauhkan dari penyebaran virus corona, dan juga biarlah berkat Tuhan selalu dilimpahkan kepada mereka. Selanjutnya, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh Sivitas Maks 1 BPK Penabur Bandung, juga Yayasan BPK Penabur Bandung, baik staf, pengajar, guru, tenaga kependidikan, dan juga seluruh orang yang terlibat di dalamnya, juga termasuk peserta didik yang saat ini diharuskan belajar dan bekerja dari rumah. Kiranya kami semua terhindar dari penyebaran virus corona. Berikanlah kami hati yang taat dan menguasai diri sehingga kami dapat menahan keinginan duniawi untuk pergi dan keluar dari rumah. Saat ini pilihan untuk tetap tinggal dan belajar serta bekerja dari rumah adalah pilihan yang bijak dan berhikmat. Maka biarlah Tuhan Yesus Kristus yang melawat kami ke dalam rumah dan memberikan kami penguatan serta pengharapan yang kekal kepadamu. Selanjutnya kami berdoa Tuhan untuk seluruh aparat pemerintah agar selalu diberikan kesehatan dan hikmat dalam bertugas serta membuat keputusan bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk petugas-petugas kesehatan di rumah sakit, pahlawan kemanusiaan yang saat ini berada di garda terdepan untuk membendung sekaligus merawat para korban yang saat ini sudah dinyatakan positif corona. Kami berdoa dimanapun mereka berada, baik di puskesmas, di apotik, di laboratorium, di rumah sakit manapun, juga mereka yang sebagai pengemudi ambulans. Mereka semua dijauhkan dari penyebaran virus corona, sehingga dengan kekuatan daripada Tuhan, mereka dapat menangani kasus ini. Kami juga berdoa untuk petugas kedukaan yang mengurus pemakaman dari para korban positif corona, juga biarlah mereka dijauhkan dari tertularnya virus corona ini Tuhan. Selanjutnya kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-Mu pendeta ataupun rohaniawan yang harus terlibat kontak langsung untuk memimpin ibadah kedukaan atau mendoakan para korban corona. Kiranya tangan Tuhan yang senantiasa untuk menolong dan menahan daripada penyebaran virus corona ini. Yang terakhir Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang mengisolasi diri. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong negeri ini. Pulihkan kami Tuhan, agar segala sesuatunya menjadi seperti semua kembali. Orang-orang dapat beraktivitas seperti biasa kembali, termasuk kami dapat kembali belajar di sekolah. Kami percaya bahwa pengharapan kami bukanlah sebuah harapan yang sia-sia, karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengerti, dan Allah yang menyelamatkan. Ampuni kami sebagai manusia yang terbatas Tuhan, jika kami seringkali justru tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan diri kami sendiri. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, hanya kepadamu lah kami meminta dan berdoa. Dan biarlah keberserahan diri kami menjadi jalan bagi rancangan Tuhan untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menaikkan doa syafaat ini. Haleluya. Amin.